Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas bagaimana adab terhadap diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala sesuatu dan mencukupkan kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekayaan kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan rezeki kepada kita semuanya. Oleh karena itu penting bagi kita, yakni seorang muslim ini memiliki adab bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita semuanya. Seorang muslim, kita meyakini bahwa kebahagiaan di dalam kehidupan kita, yakni kehidupan pertama dan kehidupan kedua, yakni alam dunia dan di akhirat, ini harus kita perhatikan benar-benar, dan harus kita punya adab terhadap diri kita. Berbuat baik kepada diri kita, kita berikan haknya. Bagaimana diri kita ini melaksanakan perintah-perintah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan kita melaksanakan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala suruh kepada kita, dan kita menjauhi, berusaha dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ketahui bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah As-Sam ayat 9 dan 10, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Coba kita lihat diri kita. Apakah di dalam keseharian yang telah kita lewati, hari-hari yang telah kita lewati, itu lebih banyak kita mengotori diri kita, ataupun sebaliknya mensucikan diri kita? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu punya salah, punya kesalahan, punya kemaksiatan yang dilakukan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan itu adalah mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40 dan 42, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 42, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga untuk masuk ke lubang jarum, hingga onta itu masuk ke lubang jarum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Masya Allah, bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berbuat dosa, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempunyai tikar, yakni tidur mereka dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seorang melainkan sekadar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan dosa, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kepada orang-orang yang setiap harinya menghiasi dengan perbuatan-perbuatan maksiat mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah. Lantas apa yang menyebabkan kita senantiasa untuk melakukan kemaksiatan, senantiasa untuk melakukan dosa, padahal ancaman, pemberitaan, berita yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran ini cukup jelas untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-As, dan ini adalah ayat yang masyhur, seluruh kita bisa menghafalnya dan bahkan kita hafal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa pada ayat ini, atau dengan waktu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali siapa, kata Allah, yakni orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Mengapa sebagian orang yang ada dan cinta kepada kita menasihati kita untuk selalu taat kepada Allah, kita marah? Tapi sebaliknya, ketika ada sahabat kita, teman kita yang mengajak kita kemaksiatan, kepada kemaksiatan, kadang-kadang kita mengikuti mereka. Ini bertolak belakang dengan kejadian, dengan sunatullah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada nomor hadis 7280, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian akan masuk surga kecuali yang enggan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang enggan itu wahai Rasul? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika itu, siapa yang enggan ya Rasul, yang tidak ingin masuk surga? Lalu beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Kata Rasulullah, barang siapa yang mentaatiku, taat, mengikuti apa yang telah aku bawa, mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, maka mereka akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, tidak taat, tidak mengerjakan apa yang telah aku bawa,
Kata Rasul, maka sungguh ia telah enggan masuk surga. Coba kita lihat diri kita semuanya. Kita lihat keluarga kita semuanya. Apakah mereka sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau diri kita ini telah banyak melakukan ketaatan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, yakni yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan kepada kita semuanya. Dan kita berusaha untuk selalu taat, takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim pada nomor hadis 223, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan taat kepadanya, sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada setan, sehingga dia menghancurkan dirinya, yakni banyak bermaksiat, menantang perintah-perintah Allah, dan menghiasi kehidupan mereka dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita memperhatikan, melihat bagaimana amalan-amalan yang telah kita lakukan, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghisab kita, memberikan dengan hisaban yasirah. Kita lihat sebagaimana seorang muslim ini meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan, yakni keimanan dan amal saleh yang kita perbuat. Dan sesuatu yang dapat menodai, mengotori, serta merusak adalah keburukan, kekufuran, kemaksiatan, serta dosa. Maka jauhkan perbuatan dosa yang kemungkinan akan menghapuskan amalan-amalan kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimus salah tarafayn nahari wa dhulafan minal lail. Innal hasanati yudhhina sayyi'at." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian permulaan dari malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, yakni nomor hadis 110, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis 3334. Beliau berkata, yakni Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan derajatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza atnaba dhanban kanat nuqtatu sawda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuh fa in zada zadat hatta ta'luwa qalbah."
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Apabila dia bertaubat, berhenti dan meninggalkan maksiat tersebut, maka hatinya akan bersih kembali. Apabila dia menambah dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, coba kita perhatikan diri kita sampai detik ini. Betapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka hendaklah kita hiasi dengan bertaubat, dengan introspeksi dari kita, dengan muhasabah dari kita, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut roh kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dengan dunia, ini seperti Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita, ya ini dalam keadaan suci. Maka memohon pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian kepada kita, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah.